Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Indonesian Horror Story. Ketemu lagi dengan gua Utomo di sini yang akan menceritakan tentang cerita-cerita horor dari teman kita yaitu Mas Aldi. Baik, silakan perkenalkan diri Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Leo Aldi, panggilan Aldi. Rumah di Mojolaban, Solo ya. Ya, langsung ini Mas. Langsung Oke. ceritanya, kan katanya punya pengalaman horor di dua tempat yang berbeda ya. Ya, betul sekali. Jadi itu memang juga nggak pikir sejauh itu juga sih, akan ada kejadian di situ juga. Jadi ya langsung aja. Gini, itu mungkin saya kerja di salah satu PT ya, salah satu PT restoran. Nah, dan itu juga apa ya, punya tim juga di situ. Nah, dan setiap tahunnya itu juga ada mengadakan meeting ya, seperti meeting nasional lah, kumpul bareng dan sebagainya. Nah, disitulah kejadian aneh yang dimulai. Jadi ya kejadian kita meeting kumpul tim itu di Jakarta ya, di Jakarta Nasional itu. ya, betul, nasional, dari ujung sampai Merauke kumpul jadi satu semua di Jakarta itu. Nah, di situ kita dipertemukan di salah satu titik kumpul restoran seperti aula ya, di ruang meeting di aula di situ. Ya, kita di situ sebelum di situ memang sudah dipersiapkan untuk hotel dan perjalanan sudah dipersiapkan. Ya, hotel memang disiapkan oleh perusahaan di situ. Hotel memang sudah dipersiapkan oleh perusahaan. Tapi sebelum kita masuk ke hotel itu memang kita briefing dulu, meeting dulu di situ. Setelahnya meeting, kita menuju ke salah satu hotel yang sudah dipesankan oleh perusahaan tersebut. Nah, disitulah kejadian aneh yang dimulai. Tapi memang gimana ya, itu hotel memang di jalur cepat sih. Jadi memang di salah satu hotel itu, hotel ya lumayan sih hotelnya, bintang 4 ya di situ. Dan hotel yang bagus juga di situ. Ya. Berkumpullah kita di depan hotel. Setelah meeting tadi, kita perjalanan untuk menuju ke hotel di situ. Setelah masuk ke hotel, ya dibagikanlah kamar-kamar masing-masing. Nah, kita masuk ke hotel, ya perasaan dengan ya biasa aja, nggak ada yang perasaan yang gimana-gimana. Nah, disitulah hotelnya seperti lorong ya, yang depannya kita keluar dari lift, dan kita keluar dari lift masuk ke lantai 4 kalau nggak salah ya, itu lantai 4, keluarlah kita ke lift. Dan itu di situ udah ada tim masing-masing, yang ada tim yang dari kepalanya, sebut nama nggak apa-apa nih ya. Ya, monggo. Ya, oke. Di salah satu kepala yang di situ, Pak Abi di situ, dia megang area Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Ya, Bali di situ. Ya, dia pegang 3 area itu. Disitulah dia kumpul di situ di satu lorong yang atasannya Pak Abi tadi. Ya. Di situ, oke lah, di situ sudah nyebar semua dan cari kamarnya masing-masing. Tapi dengan satu kamar itu ada dua orang di situ. Dan saya dapat kamar yang berhadapan dengan Pak Abi tadi. Kan. Oke, di situ ada teman saya perempuan di situ yang kamarnya itu di dekat lift. Jadi kan gimana ya, lorongnya tuh kayak letter L gitu, tapi ada sisa di kamar yang sisa samping lift yang di situ ada 2 kamar gitu. Ada 2 kamar hotel di situ yang ditempatin oleh teman saya tadi. Tempatin teman saya tadi yang dari Jawa Tengah dan yang satunya dari Jawa Timur. Nah, disitulah kejadian aneh yang dimulai.
ceritanya. Terus oke lah, waktu itu juga menunjukkan pukul 9 ya, jam 9 malam itu udah pada mulai masuk kamar dan mandilah dan sebagainya untuk istirahat. Tapi di situ masih mau ada kumpul-kumpul kan, katanya masih ada kumpul-kumpul. Mau ada kumpul-kumpul di situ. Taulah dari kamar yang samping lift tadi, teman saya yang namanya Nike itu nyamperin saya di situ, nyamperin ke kamar saya. Awalnya telepon cuman nggak diangkat kan, nyamperin ke kamar saya, ngetok-ngetok. Terus disitulah saya keluar. Dia pun menyampaikan ceritanya kalau saya mandi, tapi sebelumnya dia cerita dulu untuk dia satu kamar itu ada sama temennya namanya Bu Dewi di situ, namanya Dewi di situ. Dia satu kamar dua orang di situ, dan Bu Dewinya itu keluar, tapi nggak tahu kalau ternyata Bu Dewi itu keluar dan Nikanya itu mandi, posisinya mandi, tapi ada yang manggil gitu. Di situ dia mandi, ada yang manggil, tapi suara perempuan juga gitu. Nah, dia berpikir kalau mungkin itu Bu Dewi kan, cuman dilihat, ya betul, cuman dilihat kok nggak ada orang gitu kan. Ya udah, setelahnya dia keluar kamar, lari ke kamar saya, ketok-ketok, kamar saya keluar. Ya udah, saya punya inisiatif, ya udah kita kumpul dulu, nanti bilang sampein ke Pak Abi, kita kumpul dulu di salah satu kamarnya beliau aja. Ya udah, semua perempuan dikumpulin di situ. Dan ceritalah kejadiannya di situ. Padahal itu hari pertama ya, masih baru hari pertama, belum menjelang malam ya. Itu baru kumpullah di situ. Nikahnya cerita kalau gini. Nikahnya cerita kalau gini. Nah, ternyata di gerombolan itu ada satu perempuan yang dari Bali. Dia punya kelebihan yang bisa yang bisa berinteraksi dan bisa melihat lah, dalam tanda kutip bisa melihat. Di situ menyampaikanlah semua kisah-kisah yang dialami dari berbagai kamar di situ. Ada yang katanya mandi yang digangguin, ada tangan lah dan sebagainya lah, sampai akhirnya memutuskan saya sama Irfa ke kamarnya Nike tadi kan, mau ngecek di situ. Pun juga bisa lihat tadi ya? Ya betul, yang Irfa yang dari Bali tadi memastikan untuk mau penasaran kan gitu kan. Ayo Pak Aldi, ayo Pak, kita cek kamarnya ayo Pak. Itu disitulah kita cek kamar di situ, tapi dengan didampingi Pak Abi juga, ya. Tapi dengan atasan juga di situ. Kita masuk ke kamarnya itu, memang bener-bener gimana ya, bener-bener baunya itu kayak itu ya, kayak bau amis itu ya. Nah, ya betul, kayak bau darah itu ya. Disitulah udah mulai curiga. Terus Pak Abi masuk, itu pun nggak ada bau apa-apa di situ kan. Udah sampainya di situ, kita balik lagi tanyain ke Bu Nike. Ternyata ada satu hal yang dia lakukan di situ juga, dan dia punya anak dan dia pumping ASI, dan ASInya harus dibuang di kloset di situ. Nah, jadilah mengundang bau-bau yang tidak sedap. Tapi di situ tadi gimana ya, bukan ya tau lah, maksudnya saya pun juga tahu kalau susu itu seperti apa, jadi kan, terus bau yang darah itu seperti apa, tapi di situ lebih ke dominan ke bau darah di situ ya. Tapi anaknya ikut di situ? Untuk bunikanya tidak, nggak di situ, dia cuman anaknya memang di rumah, jadi dia di situ cuman harus keluarin itu susu tadi untuk pumping, harus dibuang karena betul di situ kan. Jadi itulah. Nah, di situ kan
Ya jadilah mengundang di situ. Disitulah ada ya, kita udah berpikir aneh ya di situ ya, kok sampai baunya seperti ini kan. Penasaran kan, udah. Setelah itu kita ngecek yang kedua kalinya itu sebenarnya, ngecek yang kedua kalinya barengan tuh kan. Yang perempuan udah mau masuk, udah nggak berani kan, udah mau balik lagi, udah balik lagi aja gitu kan, udah ya udah. Setelah itu kan kita info sama pihaknya hotel untuk pindah kamar kan gitu. Tapi inisiatif dari Pak Abi sendiri, ya udah perempuan tidur aja di kamar saya yang pindah ke smoking room. Jadi kan ya betul, ya perempuan tidur di sini aja, saya yang pindah ke lantai 5 yang area smoking room, biar bisa saya ngerokok juga di sana gitu. Ya udah, disitulah Pak Abi udah naik ke atas. Penasaran lagi, saya pun sama Irfa ngecek lagi di situ kamarnya lagi. Disitulah masuk, ngecek ke toilet dan sebagainya, kamar mandi, selimut dan sebagainya, nggak ada apa-apa. Dan setelah itu keluar, lewatlah depan lift di situ. Nah, itulah kejadian yang aneh. Dan itulah Irfa sudah berinteraksi dengan yang tidak kelihatan kan gitu kan. Di situ ya udah, disitulah dia masuk, udah nggak sadar, ditanyain namanya, dia nggak mau respon, cuman kepalanya di bawah, tangannya udah ngegem gini. Terus ditanyain namanya siapa, nggak mau jawab, cuman ketawa. Ya betul, itu udah masuk kan itu kan. Irfanya udah bukan Irfa lagi, udah masuk. Setelah ketawa terus dia nangis gitu. Disitulah dia nangis, seperti menyampaikan sesuatu di situ, tapi dengan bahasanya, mungkin dengan bahasa alamnya di sana kan, kita juga nggak tahu kan. Sampai akhirnya saya tanyain namanya, nggak tahu maunya apa gitu kan. Asal dinanyain diem doang. Ya betul, cuman ngeliatin, ya, lirik-lirik doang gitu. Ya udah, sampai akhirnya ya udah, sampai di sini aja, cukup aja, jangan lama-lama kalau dimasuk di Irfa. Ya udah, sampai akhirnya saya bantuin untuk keluarin itu. Disitulah keluarin, Irfanya keluarin, udah mual dan udah keluar. Ya udah, sampai akhirnya udah sadar lagi kalau itu Irfa. Di tempat itu juga, di depan lift juga dia duduk. Nah, tapi ini yang anehnya kan, sebelum Irfanya itu sadar, masih di itu ya, masih dalam itu tadi. Nah, di kamar yang sebelahnya lift tadi itu kan ada 2 kamar di situ. Yang kamar yang paling pojok itu ngeri. Di situ posisi saya nenangin, atau saya pas nanyain ya, itu nanyain Irfa tadi. Di situ pun ada yang seperti gedor-gedor pintu di situ. Itu benar-benar mana ya? Benar-benar nggak nyangka juga itu apa sih gitu kan. Sampai pintu itu sampai geter-geter gitu. Dan kan penasaran kan, sampai pintu itu digedor-gedor. Iya, saking kencengnya. Padahal posisinya di situ udah nggak ada orang kan. Di situ juga yang tidur di kamar yang sebelah lift yang nomor 2 itu pun juga udah kumpul di kamarnya Pak Abi tadi kan, dan di situ pun udah nggak ada orang di situ. Dia udah ada yang gedor-gedor, posisi pintu itu udah terkunci, tapi di dalamnya aneh, ada yang gedor-gedor. Sampai akhirnya ya udah, saya cuekin di situ. Saya ngurusin Irfa tadi, sampai akhirnya ya udah, Irfanya keluar, itu pun juga ikut berhenti gedor-gedornya. Langsung berhenti. Nah, setelah itu ya udah, interogasilah ke Irfa tadi, apa kejadian apa yang ingin dia sampaikan gitu. Begini Pak, dia menyampaikan ke saya, begini Pak, intinya ini yang masuk ke saya, dia tuh pengen susu yang dibuang di kloset tadi, intinya seperti itu. Karena dia mengalami kejadian aneh di situ juga, yang
ternyata dia di situ meninggal karena ya mungkin dalam tanda kutip mungkin melakukan hubungan yang di luar nikah atau apa ya mas, di luar nikah sampai dia hamil dan dia lahirin di situ, anak sama bayi sama ibunya pun meninggal di situ. Jadi kenapa kok sampai benar-benar dia pengen asinya tadi, katanya ditanyain asinya enak gitu kan. Dua-duanya berarti yang meninggal di situ. Iya betul, anak sama ibunya di situ dua-duanya meninggal di situ semua. Sorry, itu tadi kejadian tahun berapa? Tahun 2019. Ya, 2019. Itu April kalau nggak salah kejadiannya. Ya, April, betul. Nah itu tadi tuh apa namanya, pas kerasukan tadi itu di luar kamar ya? Ya, itu udah di luar kamar. Untungnya udah di luar kamar. Saya tarik di luar kamar. Udah, mutahnya di sini aja. Ya. Udah masuk itu udah muntah-muntah karena baunya yang amis tadi kan, yang bau aneh tadi. Tapi di saya sama Irfanya bau bener-bener bau itu. Tapi yang Pak Abi masuk itu dia menyampaikan kalau nggak ada bau apa-apa, baunya biasa aja gitu. Pas Pak Abi tadi? Iya, Pak Abi masuk itu menyampaikan baunya nggak ada bau apa-apa. Tapi posisi di situ tuh masuk itu bertiga, saya, Pak Abi sama Irfa tadi. Itu baunya benar-benar ngeri sampai kayak darah yang busuk yang udah lama di situ, yang ya ngeri lah pokoknya. Nah, di kamarnya tadi, yang di kamar yang bau di kamar yang dibuang pumping susu tadi, disitulah itu dia mengundang di situ. Ya udah sampai akhirnya di situ yang kedua kalinya masuk di situ, Irfanya udah nggak kuat sampai mutah-mutah di situ. Sampai akhirnya kita bawa keluar, ya udah keluar dulu, ya udah Pak Abi naik ke atas dulu aja, mindahin tas-tasnya, ya udah. Ya setelah ditinggallah berdua saya sama Irfa, ya itulah tadi dia kerasukan tadi. Ternyata disitulah dia menyampaikan sesuatu ke Irfa tadi. Ternyata kejadiannya dia meninggal di situ, dan anaknya pun juga ikut meninggal di situ. Nah, kenapa kok sampai, dan dia menyampaikannya, saya tuh ingin ASI yang dimiliki ibu yang kamar di kamar yang tadi, yang pumping tadi. Ya disitulah dia pengen itu, dia ingat anak saya gitu, ingat anak saya yang dulunya mati, dia mati di sini, mati sama saya juga, meninggal sama saya juga di sini. Itu sampai akhirnya disitulah Bu Irfanya menyampaikan ke saya, oh jadi begitu, ya udah Bu Irfa, kita balik ke kamarnya Pak Abi aja, yuk kita kumpul di sana gitu kan. Udah yuk kita kumpul di sana. Itu udah kumpul di sana semua kan. Udah kumpul di sana semua, perempuan udah kumpul di sana semua. Saya sama 3 orang, laki-laki 3 orang di situ mau keluar kan, mau balik kamar. Itu kejadian udah sampai larut jam 2 malam, jam 2 pagi ya, jam 2 pagi udah benar-benar larut kan. Terus pas kejadian awalnya Kejadian awal jam 10. Jam 10 itu kan udah pada ribut kan, wah udah benar mandir, udah panik gini. Udah nggak usah panik gini. Ya, kumpul itu sampai akhirnya Irfanya tadi udah kerasukan dan dia sekarang udah masuk ke kamarnya Pak Abi. Dan pas saya mau keluar sama 3 laki-laki yang teman saya tadi mau keluar, saya ditarik sama Irfa tadi, Pak, gitu. Dia bilang, Pak, kayaknya itu nempelnya ke yang lain gitu. malah lari. Iya, malah lari ke yang lain itu. Sampai akhirnya pasti ke Ibu Bea ya gitu kan. Iya Pak. Oh, ya udah sampein sama Bu Bea aja, suruh sholat, suruh mandi malam ini, suruh sholat. Ya Pak, nanti coba saya itu kan. Soalnya baunya tanah gitu. Ya, jadi kan kayak gimana ya? Mungkin kan hanya beberapa orang yang bisa mencium-cium bau-bau seperti itu kan. Ya udah sampai tadi taunya kalau itu masuk ke Bu siapa ya? Bu Irfa. Ya. Ceritanya masuk Oh, ke masuk. Bu Fea. Oh ya. Nah, itu dari mana? Megangin Bu Fea. Ya itu cuman ya itu karena dia baunya tanah. Oh, bau tanah itu. Ya. Jadi anehnya itu. Dari sekian teman-teman yang ngumpul di situ, dia baunya beda sendiri. Sampai akhirnya
saya pun nggak menyampaikan itu. Saya belum menyampaikan, tapi yang Bu Irfa sampai nyamperin saya, ternyata menyampaikan kita satu pemikiran gitu kan, satu pemikiran sama Bu Irfa tadi. Ternyata Bu Irfa menyampaikan ke saya, Pak, sepertinya pindah nempel ke Ibu Bea gitu. Ya udah, nyampein aja untuk sholat mandi dan sholat malam ini juga. Ya udah, sampai akhirnya ya udah, kamu juga mandi, sholat untuk malam ini juga. Udah, kita kembali ke kamar masing-masing. Nah, setelah itu juga udah nggak ada kejadian apa-apa lagi setelahnya itu. Tapi ini nggak apa ya, untungnya nggak apa ya, kekerasan atau apalah ya. Intinya nggak sampai, iya betul, cuman diganggu lah gini lah gitu lah, yang Itu suara tadi, lah. yang Bu Fea itu tadi maksudnya ada faktor apa yang membuat dia bisa ketempelan, atau emang random aja Bu Fea? Kurang tahu kalau itu ya, mungkin kalau sepemikiran saya cuman ya bisa dibilang random juga, bisa dibilang random juga di situ. Padahal kan yang bawasi kan ternyata bukan Ibu Bea juga. Nah, ya itu. Udah sampai selama beberapa hari, cuman hari pertama aja. Iya betul, mungkin itu kertaan di situ juga. Salam kenal. Salam kenal mungkin ya. Itu hari pertama di situ juga. Tapi itu yang waktu apa, ibu sama anaknya meninggal di situ, dia nggak ngasih tahu kapannya, maksudnya Itu kan. kejadian itu waktu tahun berapa gitu. Itu cuma ngasih tahu kejadian itu sudah kisaran 10 tahun yang lalu. 10 tahun berarti ya. antara tahun 2009 enggak sih? Iya mungkin. Dan hotel itu udah ada. Mungkin udah ada. Itu mungkin hotelnya ya udah lama, cuman direnovasi dibikin modern ya. Ya hotelnya kelihatannya bagus. Bagus, itu hotelnya bagus itu. Ngeri hotelnya. Ngeri ya hotelnya itu. Cuman ya setelah itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Untungnya ya nggak ada faktor fisik atau yang apa ya, dijailin sampai yang masuk lah, yang melakukan hal yang aneh lah sebagainya. Untungnya nggak sampai sejauh itu lah. Juga nggak sampai panggil Ustadz kok. Langsung itu udah diselesaikan langsung di situ juga, malam itu juga. Untungnya bisa diselesaikan malam itu juga, alhamdulillahnya itu. Terus ada cerita lainnya nggak? Ada untuk ada lagi. Ya. Sebelum kita mulai cerita, kita minum dulu ya Mas ya. Dengar baru aja malah nih ceritanya. Gimana? Ceritanya baru aja. Ya, kalau ini Masih fresh. wah, kalau ini masih hangat banget ya, masih apa ya? Masih benar-benar seger ceritanya ini. Fresh from the oven. Ya, betul. Ini ya sama aja, sama juga even di salah satu meeting nasional juga di perusahaan saya, dari Sabang sampai Merauke jadi satu semua. Tapi ini beda, tapi ini kejadian di Bogor ya. Di salah satu villa ya, betul. Itu kejadian kemarin ya, malah kemarin beberapa hari lalu itu. Kejadian beberapa hari lalu. Ya itu benar-benar gokil sih, nggak kepikirkan sampai sejauh itu juga. Tapi itu kertakan di hari terakhir. Jadi besok mau pulang ya, besok mau pulang pada naik pesawat. Hari ini pada kesurupan kan, aneh juga kan. Makanya itu. Oh ini ceritanya kesurupan. Iya betul. Oke, itu di salah satu villa Bogor ya. Villanya bagus juga itu, keren villanya. Dari pemandangan juga keren. Tapi kan ya namanya juga di gunung ya. Di gunung pasti sekeren-kerennya pasti tetap tempatnya sakral lah. Jadi jangan macam-macam lah kalau di gunung lah. Jadi kan intinya gitu. Oke, itu kejadian kemarin ya. Kemarin tanggal saya meeting nasional kumpul itu dari tanggal 27 sampai 1 Desember. Ya, itu kejadian pada tanggal 30 November. 30 November. Tapi hari sebelumnya memang tidak ada terjadi hal yang aneh juga sih. Jadi iya betul, normal aja. Kita nggak berpikir yang sejauh seperti yang tahun kemarin. Cuman kita mikir-mikir normal-normal aja di situ. Yang melakukan olahraga lah, yang olahraga pagi, yang di aula sampai dari materi
yang pagi sampai malam itu pun di hari yang sebelumnya nggak jadi masalah. Tapi di hari yang tanggal 30 yang besoknya kita mau pulang, itu mungkin entah karena udah pada kecapean ya, mungkin udah pada kecapean, mungkin pandangan udah kosong ya, udah kecapean, pandangan kosong, ngantuk dan sebagainya. Nah itu posisi juga meeting itu berlanjut, materi itu berlanjut, kita bahas meeting itu berlanjut, tapi posisi aula memang besar banget sih, tempat meeting itu besar banget. Saya duduk di tengah, fokus ke depan, udah pada fokus ke depan kan, bahas materi dan sebagainya. Kejadian meeting itu mulai dari pagi, memang dari pagi jam 8 itu udah mulai, jam 8 mulai meeting, siang makan siang, udah menjelang sore, kisaran jam setengah 5 ke jam 5. Oke, disitulah kejadian aneh dimulai. Jadi di situ meeting berlanjut, tahu-tahu ada yang pingsan di situ.